Kita kayaknya harus mencontoh Ben dan Jody nih, Kak. Kenapa tuh? Soalnya mereka, wah, orangnya serius. Serius, persahabatannya kuat gitu. Ya udahlah ya, karena kita lagi ngomongin Ben dan Jody, kita sekarang ngomongin Ben dan Jody ya. Ini bukan film action, Jos. Kita bukan Rambo. Gua diculik, gua dipukulin. Ya, halo guys, kembali lagi di Hypeflix, ngobrolin film yang asik-asik bersama gue Ferry dan rekan gue Aileen. mengisahkan tentang dua orang pecinta kopi yang mana pada di saat itu di dalam film ini menceritakan si Jodinya ingin Buka kedai kopi baru dengan konsep terbaru ya, filosofi diskopi ya. Yes. Ya, dan itu. di saat itu dia mengundang band untuk hadir kan untuk grand opening. Nah, si band sendiri itu lagi di luar daerah. Ya kan? Iya, dia lagi di kampung. Di saat itu juga dia lagi memperjuangkan yang namanya hak-hak para pemilik tanah di situ yang ingin diambil alih oleh perusahaan. Ya, biar gak digusur, kan? Kayak gitu. Nah, ujung-ujungnya ini si bandnya ini nggak ada kabar. Jody khawatir kan, ya sebagai teman yang baik, ya kan. Yes. Dia ingin mencari tahu ada apa sih dengan si band ini. Disusullah langsung kan ke TKP, ke daerahnya. betul. Kan? Ya namanya sahabat sejati, sahabat sampai mati. Iya, itu hashtagnya tuh sahabat sejati sampai mati. Benar. Dia tiba-tiba sudah ada di daerahnya si Ben. Iya. Ya kan? Si Jodinya ini kemudian mengikuti ada satu ya bisa dibilang si ketuanya orang kali ketuanya ya. lah ya, yang menangkap si Ben. Nah, tiba-tiba dia juga ketangkep tuh Jody sama Ben. Iya. Ya kan ada di salah satu kayak kerangkeng manusia gitu, yang kayaknya dibuat atas dasar proyek dari perusahaan itu untuk menggusur lahan-lahan masyarakat di sana ya kayak. Iya, betul banget. Iya, jadinya akhirnya mereka berdua ketemu lagi di situ dan pas ketemu tuh langsung bukan manggil nama, Chips. Gitulah. Itu yang salah satu bukti kalau persahabatan tuh biasanya dibuktikan dengan seberapa kasar omongan kamu ke sahabat kamu. Gitu. Iya, betul. Gitu. Itu alur ceritanya. Dan setelah itu baru ya kayak. Baru dari situ mereka berdua tuh mencari cara gimana sih agar keluar dari situ. Oh, ya di dalam kerangkeng itu juga banyak tetua-tetua yang ditangkap juga kan. Betul. Yang juga ya bisa dibilang memprotes tanah-tanahnya supaya nggak diambil sama perusahaan itu, ya kan. Nah udah mulai dari situ intrik-intrik terjadi itu segala macam alur-alur. Iya benar. Mulai terjadi petualangan-petualangan. Iya. Agak kompleks ya alurnya. Cuman mungkin menurut Kak Ferry sendiri nih alurnya gimana? Kalau dari ceritanya sih, menurut gue ya kayak terlalu cepet lah untuk ya memang awal-awal tuh kayak kisahnya Ben and Jody benar-benar di up banget kan, ditonjolkan banget. Tetapi udah sampai saat itu untuk ke akhir, menurut gue terlalu cepet banget ya, sat banget. Ya nggak tahu sih kayak gimana untuk sutradaranya. Mungkin karena durasi juga ada faktor lain seperti itu. Ya awalnya memang bromance-nya ditonjolin banget, itulah yang ya menurut gue masih. Ya, padahal ini film yang seru gitu, action banget gitu kan, ada Kang Yayan Rohian juga, waduh itu keren banget memang. Betul. Udah berantem-berantemnya ada, segala macamnya ada, ya mungkin masih harusnya lebih di develop lagi kan gitu. Iya, supaya benar nggak sih. cepet. Iya. Menurut lo gimana? Menurut gue juga sama, alur ceritanya
lama di bagian band dan jodinya sih, jadinya Rinjani dan Tamboranya. Oh iya. Iya, jadi kita bertanya-tanya nih orang sebenarnya asal muasalnya gimana? Mungkin nggak cukup juga kali ya dalam satu film atau gimana gitu. Iya, mungkin spin off kali nanti. Iya, mungkin ya kan Mas Angga. Tapi emang biasa Mas Angga gitu ya, hobi bikin spin off ya. Iya. Berasa bestie gue tuh, tahu banget gue. Tipikal ya. Iya, biasanya kan gitu kan. Iya. Terus selain itu juga selain alur ceritanya yang tadi kata Kak Ferry satset, menurut gue sih ini logis filmnya karena kita tahu kalau Ben dan Jody ini adalah seorang pakar kopi. Ya mereka jagonya bikin kopi dong, bukan berantem, bukan angkat-angkat apa sih, angkat-angkat kayu ya kan. Ya walaupun badannya keker ya, kalau biasanya aduk-aduk kopi, mesin kopi gitu kan ya, ngangkat-ngangkat kayu ya tetap berat gitu. Buktinya pas lagi berantem yang lawan orang gemuk gitu kan. Iya. Si Ben yang keker kayak gitu aja 11-12, 50-50 kan menang kalahnya kan. Iya. Kesulitan juga kan. Benar, ya itu yang logis sih. Bukti untuk logisnya seperti itu. Jadi ada perkembangan karakter dan nunjukin kalau misalnya kita ada di tengah-tengah survival mode, biasanya tuh semua tenaga kita tuh keluar semua, ya kan? Itu sih bagus dari alur cerita Ben dan Jody. Mungkin kalau karakter nih, ini karakter utamanya kan berarti ada Ben Jody, Rinjani, Tambora kali ya yang lebih yang untuk utama, yang menonjol. Kang Yayan, sorry Kang, saya lupa ya. Kang Yayan. Nah, paling suka sama Kang Yayan kah, Kak Ferry? Nah iya dong, jelas. Mungkin ya orang udah biasa Ben dan Jody. Oke lah, mereka bromance dan ya saling melengkapi satu sama lain. Tetapi Kang Yayan ini nih, sang keberadaannya krusial sih. Krusial. Iya. Untuk adegan aksi ya, bisa dibilang ini film aksi ya, bukan kayak yang film-film sebelumnya. Iya, karena ini film pertama dari Visinema juga yang aksi. Yes. Ya, makanya kan pas ada Kang Yayan di situ terasa lengkap gitu kan. Udah mana berantemnya benar-benar berantem kayak tonjok-tonjokan segala macam. Tambora, Rinjani sama satunya lagi tuh yang cowok ada lah ya kan. Iya, si Bang Jago. Bang Jago ya berantem terus segala macam. Wah itu benar-benar kayak kita ngeliatnya di adegan aksi. Banget. Coba itu. Sini lawan aing gitu. Gitu kan dia bilang. Sunda-Sundanya juga lagi. Sunda-Sundanya rasa-rasa. Terus dia juga actingnya tuh luar biasa banget yang kayak apa nih kopi gak enak dikeplak benar-benar keplak ya kan. Disembur benar-benar disembur. Kopi bikin nih kayak dia katanya. Pas lagi Ben bikin kopi itu. Wah gila keren banget itu Kang Yayan, mantap. Iya. Udah antagonis, ngelawak juga lagi kan. Kocak kan Kang Yayan di sana. Karakter di sana itu sebenarnya punya specialty-nya masing-masing ya. Jadi gue kadang nggak bisa pilih yang terbaik. Tapi yang menarik itu ada Musang. Musang. Bukan binatang ya teman-teman ya. Musang ini adalah seorang bocah, sotoy kan, sotoy abis tuh bocah menurut gue. Baget, apa sih bahasa Bekasinya baget? Baget iya. Bocah ngeyel. Bocah ngeyel dah. Kagak danta dah tuh bocah. Kenapa tuh ada di sono? Danta tuh jelas ya. Ini ada terjemahannya. Bocah-bocah yang benar-benar kalau disuruh apa-apa, udah gua aja ngikut apa segala macam. Yang kayak gitu-gitu kan. Iya, bocah kepo dah. Bocah kepo. Keberadaan dia tuh yang bikin kayak tenang aja gitu. Gak tau kenapa, mungkin karena dia anak kecil gitu kan. Karena dia anak kecil, terus habis itu yang lain orang-orang dewasa tuh pada lagi tegang-tegangnya. Terus dengan ada dia kayak, masih ada cerianya dikit gitu. Kayaknya nggak tegang-tegang banget gitu. Penyelamat juga loh dia. Dia kayak ada di saat yang tepat gitu. Jadi anak kecil kepo, anak kecil yang ya baget banget itu. Tapi dia berguna, useful gitu. Iya sih, dia benar-benar jago banget tapelnya itu. Ya udah, terus benar-benar ya nggak mau nurut sama kakaknya, udah begitu doang. Iya. Walaupun dia bukan adiknya Rinjani sama Tambora juga ya. Itu anak siapa gue juga nggak tahu. Nggak tahu serius. Iya. Tahu-tahu ada aja. Ini juga di selain selain tadi ada special feature dari Musang, si Muzaki itu. Ada karakter lain juga nih ternyata yang lumayan ikonik ya. Apa tuh? Siapa? Anak buahnya Yayan Ruhian itu ternyata adalah Ari Lesmana, vokalisnya 429. Wah.
Dia main juga di situ main, iya. Jadi gue juga nggak notice nih, baru dikasih tahu nih sama tim gue. Iya. Pantesan kayak kenal ya. Kayak kenal kayak. Itu jadi anak buahnya ini. Iya. Kang Yayan kan? Kang Yayan, iya. Itu debut dia pertama kali main film. Gokil. Pro dan kontranya. Oke. Boleh duluan Kak Ferry, pro dan kontra aja langsung. Iya, boleh dong. Pro gue adalah film ini benar-benar menceritakan tentang bromance-nya Ben and Jody banget gitu kan. Dan benar-benar ya sesuai dengan visinya yang si Angga, kalau film ini adalah film aksi. Wah, ada car chase juga tuh. Iya, kejar-kejaran ya kan. Terus ada benar-benar adegan bertarungnya one by one sama Kang Yayan juga lawan 3 orang. Iya, wah itu. Ya benar-benar semuanya benar-benar dikemas banget sih di film ini gitu kan. Terus Ben and Jody benar-benar ya kita bakal melihat satu sama lain melengkapi gitu kan. Iya. Mereka benar-benar ganding-galin satu sama lain ya. Lu mau susah, lu mau seneng, benar-benar gua ada buat lu gitu kan. Gitu banget. Keren sih. Itu keren banget. Kalau pro-nya apa dulu nih dari lu? Oh iya, pro-nya kalau dari gue, iya sebenarnya mirip-mirip sih. Ini adalah film dengan paket yang cukup lengkap ya. Ada actionnya, ada persahabatannya gitu. Terus mengharukan juga, apalagi bagian di itu loh, di yang di mobil, di belakang mobil itu. Oh, Jod. Iya, Ben, tahan Ben. Iya, kayak gitu. Terus dia sampai nyanyiin gitu, walaupun menurut gue ya, di situasi segenting itu gue nggak akan nyanyiin temen gue, tapi apa ya? Kayak biar dia tetap sadar. Iya. Emang itu kan mancing kan. Biar orang tetap sadar. Iya. Tapi terharu banget gitu, gue kayak wah gila nih. Jadi kayak dia bilang, aduh Jod, gue ngantuk nih Jod, Iya. Gitu kan. Iya. Aduh, gue nggak kuat ya. Nggak kuat. Dua-duanya ganti-gantian juga, kayak ada yang Jodinya sekarat, ada yang Bennya sekarat, dan dua-duanya terbukti saling jaga banget. Ya dengan buktinya dengan si Jody nyamperin si Ben aja itu udah termasuk wow banget. Selain itu gue juga suka sama karakternya Rinjani dan Tambora juga sih sebenarnya. Maksudnya itu pro juga menurut gue, karena keberadaan mereka itu jadi kayak ada sedikit kalau perempuan itu bisa mimpin, ya kan? Kalau perempuan itu juga bisa ngelawan. Bukan orang yang lemah ya. Bukan iya dia kayak bisa gitu. ngelawan ya kan, dia wanita kuat itu kan. Iya, bisa jadi sosok yang di depan gitu. Iya benar-benar sih. Itu si siapa? Si Agni Haq siapa Agni Haq. Yang Hana Malasan ya? Iya. Kalau nggak salah dia juga sebelum pas lagi actingnya itu dia benar-benar ya kalau gue pernah mendengar pernyataannya mereka. Kalau misalkan ya ditonjok beneran sama Kang Yayan, beneran ditonjok. Iya, mereka benar ditonjok. Berantem beneran gitu kan. Ada yang salah nggak Kang? Enggak, langsung itu lagi. Kalau ada yang salah, ulang lagi. Iya, gitu kan. Wah jadi kebayang banget sih itu perjuangannya. Wow banget. Terus pro-nya juga dia adalah film yang niat. Angga itu pernah bilang dalam sebuah pernyataannya dia bikin di salah satu wilayahnya itu benar-benar bikin dari awal. Rumah yang itunya ya. Rumahnya segala macam dan rumah panggungnya. Desa Wonorejonya. Iya, desanya itu. Dan desanya ini ternyata mereka nggak tinggal di situ, mereka hanya syuting di situ dan tinggalnya itu ya mungkin di kemahan atau di hotel kalau nggak salah. Itu gua dengarnya seperti itu. Dan pas ada adegan yang rumahnya kebakar, itu beneran dibakar. Iya, udah dibangun susah-susah lo dibakar. Aduh, sayang banget, tapi niat banget. Dan itu niat banget. Dan terus ada lagi tuh adegan car chase tuh nggak sih? Tahu. Yang terakhir itu kan kameranya hampir deket banget kan? Iya, itu intens banget sih. Berasa ada di sana juga loh. Dan ternyata yang benar-benar nge-direct jadi kameramennya adalah Angga. Wah gila. Angga. Bukan hanya dia di belakang layar doang ngeliatin gitu, nge-direct ngeliatin. Enggak. Dia udah gua aja katanya dalam sebuah pernyataan, udah gua aja yang jadi kameramennya. Padahal itu katanya benar-benar deket banget, tipis banget untuk ya itu kameranya adalah kamera yang mahal gitu. Iya dong, kalau
pakai Nokia atau BlackBerry kan agak geter-geter tuh kan, nggak bisa. 3GP jadinya tuh film. Di web trick. Aduh. Bahaya. Terus si Angganya ini dia benar-benar ya bisa dibilang oke lah dalam mendirect suatu karakter ya. Iya, itu benar yang paling sih. Wow banget sih menurut gue. Menurut gua ini sih ada adegan nih. Yes. Ada adegan pas si Tambora sama Rinjani tahu kalau bapaknya itu masih hidup. Oh iya, kenapa tuh? Ini cuman ini gue doang sih, kayak feeling gue doang sih, di penglihatan gue doang. Kan waktu itu kayaknya Rambo lagi siapa namanya? Tambora sama Rinjani tuh kayak lagi marahan gitu, ya kan? Terus habis itu pas tahu bapaknya masih hidup, Rinjani kan langsung lari ke Tambora. Bapak masih hidup. Terus si Tamboranya kayak bingung kan, hah, gimana? Terus habis itu menurut gue ekspresinya tuh kayak tiba-tiba dari bingung langsung nangis gitu loh, kayak 180 derajat langsung ke... Iya kayak gimana tadinya tuh dia bingung maksudnya gimana ya kalau misalnya si Rinjani nyamperin Tambora kayak bapak masih hidup, harusnya kan lo reaksinya kayak langsung gitu. Kalau ini tuh kayak reaksinya beda gitu loh, gitu kurang reaksinya kurang gitu. Iya, menurut gue aksi reaksi yang bagian itu, aksi reaksi aktornya berarti ya. Iya, terus kalau dari ceritanya ya tadi kita udah omongin juga sih terlalu satset jadinya nggak tahu Tambora sama Rinjani ini dari mana gitu kurang sih. Dijelasin ya. Iya. Juga kurang dijelasin Iya. Bondingnya oke, tapi menurut gua kurang dijelasin juga lagi sifatnya. Iya. Gue jadi nggak bisa bedain. Menurut gua kayak Tambora sama Rinjani mirip-mirip aja sih, cuman Tambora versi lebih menggebu-gebu. Iya, gitu aja sih paling. Iya, benar. Sama sih tadi yang gue bilang alur ceritanya juga kan, ya mungkin agak lebih diperpanjang juga nggak masalah sih sebenarnya. Iya. Untuk develop beberapa unsur ya kan. Iya. Ya cuma ya itulah yang kita tonton kan. Iya. Terus betul. sama ya menurut gue sih ada yang adegan yang kurang tentang ininya sih, tentang tetua-tetuanya yang benar-benar yang lain tuh kayak ya udah merasa padahal ada Ben and Jody yang benar-benar anak muda, tapi yang bergerak cuma si yang bapaknya Tambora sama si ini. Iya. Si siapa? Rinjani, ada satu lagi Rinjani. Iya. Cuma dia doang udah, 2 orang itu terus yang lainnya ya udah cuma dia menerima nasib padahal kan mereka harusnya bisa berunding bareng-bareng. Iya, seperti itu. Iya, itu kan. Itu yang mungkin yang masih ada beberapa bolong-bolong skip ya. Tapi ya untuk itu ya keren sih menurut gua. Dan Agini Hak tuh juga wow banget, dia kan mantan atlet taekwondo. Yes. Iya, benar. Nah, Lin, kita kan udah ngomong pro dan kontra, kita harus ngomong lagi nih soal kesimpulannya. Seperti apa nih menurut lo? Kalau dari gue sih, yang gue dapet dari nonton film ini ya, yang pasti ini sih, dari segi perempuannya sih yang gue highlight. Kayak nyontoh banget si, Tambora sama Rinjani itu tetap bertahan gitu, walaupun gak ada bapaknya, tetap kayak jadi kuat gitu. Terus habis itu, Tambora dari Rinjani dan Tambora juga belajar kalau misalnya perempuan bisa mimpin juga gitu. Terus lihat Ben dan Jody gue terharu banget sih. Kayak gue aja nggak yakin gue bisa jadi sahabat sebaik itu gitu buat sahabat gue gitu. Kayak keren sih. Kalau dari lo gimana Kak? Kalau gue sih benar-benar ya gue bilang bromance-nya itu benar-benar mengajarkan kita semua untuk menjadi sahabat yang baik bagi sahabat kita yang lain seperti itu. Benar. Ya mungkin susah senang kita bisa lihat dalam film, susah senang mereka lalui bersama seperti itu. Ya mungkin jarang ya menemukan hal-hal seperti itu ya. Tapi ya bagaimanapun kita harus berbuat baik sama orang lain sih, kayak gitu sih. Paling pasnya banget sih. Terus sama satunya lagi tentang menurut gue tuh tentang yang
konflik agrarianya. Oh iya, itu di highlight. Ya memang sampai saat ini kita tahu lah masih banyak yang seperti itu kan, walaupun di Indonesia juga ya seperti itu. Ya menurut gua itu harus benar-benar diselesaikan lah ya dengan secara baik dan adil ya. Iya. Dan ini wow banget sih menurut gua, salah satu isu yang benar-benar diangkat sama Angga Sasongko ini yang wow banget menurut gua, yang benar-benar beda dari yang lain, yang unik gitu loh, konflik agraria. Oh iya, kita melihat banyak sih yang seperti itu. Banyak kan? Ternyata iya. Tapi yang untuk dijadiin film kayaknya mungkin ada ya. Tapi ada, cuma yang ini lumayan intens sih. Kayak sampai di kerangkeng orang-orangnya itu kan artinya udah kemanusiaannya di mana gitu. Iya benar, efek-efeknya itu loh, dampak-dampaknya ya. Oke lah, gue bilang. Iya. Skornya jadi berapa? Menurut gua untuk film ini karena memang berbeda dari filosofi kopi yang sebelumnya, gua bisa ngasih oke lah 8/10 lah ya. Yes. Ya. Karena ya kita bisa ngelihat adegan aksi-aksi yang ditonjolkan, ya kan seperti itu. Kalau menurut lo, Lin? Gua 8,345/10. Kenapa tuh kayak gitu? 45. Biar susah aja sih. Biar susah aja. Kayak saldo ATM 845. Ya pokoknya ini adalah salah satu film yang patut kalian tonton di bioskop ya. Benar. Kalau masih ada. Iya, semoga masih ada ya. Semoga juga kalau emang udah nggak ada, nanti ada di platform streaming online favoritmu, ya kan? Ya, itu aja review dari kita hari ini tentang Ben dan Jody. Kalau misalnya lo punya pendapat sendiri atau nggak setuju sama pendapat kita, boleh tulis di komentar. Kalau suka, boleh di like. Terus habis itu juga boleh di share ya. Jangan lupa. Ya, yang penting tuh subscribe biar kita masih terus produktif anjir. Karena subscribe kalian tuh energi banget. Itu benar-benar suatu hal yang penting. Kok sedih sih. Oke, sampai jumpa lagi di review Highflix selanjutnya. Bye bye.